Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketika seseorang membina rumah tangga, maka yang diharapkannya adalah kebahagiaan dan ketentraman di dalam rumah tangga tersebut. Suatu rumah tangga tidak akan merasakan kebahagiaan apabila anggota-anggota rumah tangga tersebut tidak menunaikan hak-hak orang lain terhadap dirinya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas secara sepintas tentang hak-hak istri terhadap suaminya. Apabila suami menunaikan hak-hak istrinya di dalam rumah tangganya, maka insyaallah tabaraka wa taala rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, ketentraman dan kenyamanan. Sesungguhnya banyak hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Dalam kesempatan ini ada beberapa hak istri yang akan saya bicarakan secara singkat. Hak yang pertama seorang istri atas suaminya adalah memberikan mahar. Ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka wajib atas dirinya untuk membayarkan mahar terhadap istrinya tersebut. Ya, dan mahar ini tidak diwajibkan mahal. Yang penting mahar tersebut adalah harta yang berharga, ya, harta yang mempunyai nilai. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan tentang kewajiban untuk memberikan mahar terhadap seorang istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atun nisaa saduqatahinna nihlatan." Yang artinya, dan berikanlah oleh kalian kepada istri-istri kalian mahar-maharnya nihlatan, yaitu suatu kewajiban, sebagai suatu kewajiban, ya, yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Para ulama sepakat mengatakan bahwasanya memberikan mahar kepada istri hukumnya adalah wajib, baik dibayarkan secara tunai saat akad nikah maupun dibayarkan secara bertahap, secara berangsur. Yang jelas bahwasanya mahar itu adalah wajib untuk ditunaikan dan merupakan hak murni seorang istri. Tidak boleh bagi seorang suami yang telah memberikan mahar kepada istrinya lalu mengambil mahar itu kembali setelah menikah dengannya. Dia merupakan hak murni seorang istri. Dan mahar itu apabila tidak dibayarkan secara tunai, lalu suami meninggal dunia misalnya, maka mahar tersebut tidak gugur kewajiban untuk menunaikannya, tetapi ya tetap wajib diserahkan kepada istri, tetap wajib dibayarkan kepada istri, bahkan itu sebelum dibaginya harta peninggalan seorang suami tersebut. Jadi kalau seorang suami ya dia menyicil maharnya terhadap istrinya, lalu sebelum mahar tersebut cicilannya lunas, suami itu meninggal dunia dan ada hartanya, maka sebelum hartanya dibagi, maka mahar itu lebih dahulu dibayarkan kepada istrinya. Ya, ini merupakan kewajiban yang pertama. Dan hendaklah kita memperhatikan bagaimana Rasulullah SAW dan juga para sahabat ridwanullah taala alaihim di dalam memberikan mahar ini. Ya, Rasulullah SAW ya menikahi istri-istri beliau dan juga pada zaman para sahabat, mahar itu adalah sesuatu yang disanggupi oleh kaum muslimin, bukan sesuatu yang sangat mahal sehingga sangat sulit bagi kaum muslimin untuk menikah, dan juga bukan berarti sesuatu yang sangat sangat murah, ya, sehingga kelihatan hal pernikahan ini adalah suatu hal yang receh, ya, yang kurang berharga. Tapi carilah sesuatu yang berharga seperti emas atau uang dan sebagainya, ya. Ini merupakan ya hak istri yang pertama, memberikan mahar kepadanya. Kemudian hak istri yang kedua terhadap suaminya
adalah menerima nafkah. Jadi seorang suami wajib hukumnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kesanggupannya, ya, sesuai dengan kesanggupannya. Berdosa seorang suami ya apabila dia tidak memberikan nafkah terhadap istrinya. Nafkah itu ya macam-macam bentuknya. Misalnya ya memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal dan seterusnya. Ini wajib ditunaikan oleh seorang suami terhadap istrinya sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Jadi tidak ada batasan berapa nafkah yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada istrinya. Yang jelas itu sesuai dengan kesanggupannya. Diriwayatkan dari Muawiyah ibnu Haidah, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, aku pernah berkata," kata beliau, "wahai Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Apa hak istri kami terhadap suaminya? Rasulullah SAW bersabda, "Antut'imaha iza ta'imta," bahwa engkau memberinya makan apabila engkau makan. Ya, apabila seorang suami ya mendapatkan makanan, maka dia memberikan makanan tersebut kepada istrinya. Jangan sampai seorang suami yang menikmati makanan yang enak, ya, mengunjungi restoran-restoran yang mahal, kemudian mentraktir teman-temannya, lalu dia mengabaikan istrinya di rumah. Bahkan yang dibawa pulang hanya cerita makan-makan enak, ya, istrinya nggak pernah diberikan makanan yang enak. Ini adalah suatu bentuk kezaliman seorang suami terhadap istri. Ya, seorang suami berkewajiban untuk memberikan makan terhadap istrinya. Jangan dia yang kenyang, istrinya kelaparan, ya, atau anak-anaknya juga kelaparan. Dan tidak boleh bagi seorang suami mengabaikan hak ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i isman an yadi'a man yaquta." Cukuplah seseorang dianggap telah berdosa kalau dia mengabaikan orang-orang yang harus dia beri makan. Ya, orang-orang yang harus dia beri makan. Ada sebagian suami yang sibuk dengan hobinya, lalu mengabaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Bahkan ada yang lebih sayang kepada ya hobinya daripada kepada keluarganya. Nah, ini adalah suatu hal yang harus dijauhi oleh seorang suami. Ya, seorang suami ketika memberikan nafkah kepada istrinya, dia mendapatkan pahala. Begitu juga kalau dia mengabaikan nafkah ini, maka dia akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafkah itu ya bermacam-macam bentuknya. Yang pertama, bahwasanya kamu memberinya makan kalau kamu makan, wa taksuha izaktasaita, dan kamu memberinya pakaian kalau kamu bisa memperoleh pakaian. Jangan sampai seorang suami memakai baju-baju yang mahal, yang bermerek, ya, yang impor misalnya dari luar negeri, sementara istrinya tidak diberikan pakaian, sementara anak-anaknya tidak diberikan pakaian yang layak, ya. Kemudian wala tadribil wajha, dan jangan pernah engkau memukul wajahnya. Ya, jangan pernah engkau memukul wajahnya. Ya, banyak kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini terjadi kekerasan dalam rumah tangga, suami yang memukul istrinya, suami yang menyakiti istrinya, KDRT dan seterusnya, ya. Kenapa dilarang oleh Rasulullah SAW memukul wajah? Bukan berarti hal lain, bagian-bagian lain dari tubuhnya boleh kita pukul. Kenapa Rasulullah spesifik menyebutkan wajah? Karena wajah itu adalah alamatus syaraf, yaitu tanda kemuliaan bagi seorang manusia, ya. Sehingga tidak boleh memukul wajahnya. Wala tuqabbih, dan jangan memanggilnya dengan panggilan yang buruk. Ya, jangan memanggilnya dengan panggilan-panggilan yang buruk, ya. Ketika seseorang ya telah menjadi suami bagi seorang wanita, sudah lama bergaul hidup dengannya, terkadang dia memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan yang buruk. Itu adalah suatu sikap atau perbuatan yang harus dijauhi. Ya, jangan memanggil istri kita dengan panggilan-panggilan yang buruk. Panggil dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan. Sebagaimana seorang suami senang sekali ketika dia dipanggil dengan panggilan-panggilan yang baik, yang mulia, yang menyejukkan hati dan perasaan, begitu pula hendaknya istri dipanggil dengan panggilan-panggilan menyejukkan hati, sayangku misalnya, my darling misalnya, ya, atau panggilan-panggilan, kalau bahasa Arabnya dipanggil ya Hanun misalnya, ya. Itu luar biasa menyejukkan hati dan perasaan, ya. Apalagi perempuan, ya, yang dia sangat sangat terpengaruh dengan kata-kata, ya. Tidak ada salahnya kalau seorang suami memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan yang menyejukkan, yang menenteramkan, ya, panggilan-panggilan mesra. Itu bukan berdosa, ya, tapi mendatangkan pahala, ya. Jadi jangan dipanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk.
apalagi nama-nama binatang yang dipakaikan kepada istrinya ya. Dan kalau ada yang seperti itu memanggil istrinya dengan panggilan yang buruk, pasti anaknya juga akan bersikap buruk kepada istrinya. Kemudian kata Rasulullah, wala tahjur illa fil baiti, dan jangan kamu tinggalkan istrimu kecuali di rumah. Ini menunjukkan bahwasanya istri itu harus memiliki rumah yang jelas tempat dia tinggal ya. Jangan istri diungsikan ke rumah orang, ya kan? Jangan istri dibiarkan nomaden ya, pindah dari satu rumah ke rumah yang lain padahal suaminya misalnya sanggup ya untuk mencarikan rumah untuk istrinya ataupun menyewakan rumah ya. Yang jelas tempat tinggal istri itu harus jelas ya. Ya, seburuk apapun ya rumah yang jelas tempat tinggalnya ada ya. Jangan sampai dibiarkan ya terlantar, terluntar di mana-mana dan seterusnya. Itu menunjukkan seorang suami yang kurang bertanggung jawab terhadap istrinya ya. Nah, kenapa seorang suami atau apa imbalan ya atas seorang suami yang memberikan nafkah kepada istrinya? Imbalannya adalah ketaatan dari istrinya, ketaatan dari istrinya. Seorang istri diperintahkan oleh agama taat kepada suaminya dengan syarat bahwa suaminya memberikan hak-haknya secara penuh termasuk nafkah ya. Kemudian hak ketiga seorang istri adalah husnul khuluqi ma'aha, yaitu bersikap baik terhadap istri. Bersikap baik terhadap istri ya. Allah Ta'ala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Dan bergaullah kalian semua dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Jika ada sesuatu yang kamu benci dari mereka, maka mungkin saja kamu membenci sesuatu dan Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Jadi wajib hukumnya bagi seorang suami bergaul dengan istrinya dengan pergaulan yang baik, bersikap baik kepada istrinya. Karena banyak orang yang dengan atasannya luar biasa baik, ya sikapnya, kata-kata jadi atur, ucapannya dijaga. Tapi kepada istrinya ucapannya kasar, nggak memikirkan ucapannya terlebih dahulu sebelum dia mengucapkan. Ya, seharusnya seorang suami mesti berakhlak baik kepada istrinya. Karena kata Rasulullah SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan sayalah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku, kepada istri-istriku, kata Rasulullah SAW. Dan jangan mengharapkan bahwa istri kita itu adalah bidadari dari surga. Kita hidup di atas dunia dan istri kita itu wanita dunia. Selurus-lurusnya pasti ada bengkoknya, ya kan? Sesoleh-solehnya pasti ada hal-hal yang kita tidak sukai. Sebagaimana kita manusia laki-laki, pasti ada hal-hal atau sikap-sikap kita, perangai kita, tindak tanduk kita yang tidak disukai oleh istri kita. Begitu pula dengan istri, pasti ada sikap suaminya yang tidak disukainya. Mengapa seorang suami harus menuntut istrinya sempurna dalam segala-galanya ya? Tidak boleh salah sama sekali. Itu adalah hal yang tidak patut ya bagi seorang laki-laki muslim, apalagi bagi orang-orang yang sudah lama mengaji sunnah Rasulullah SAW ini. Maklumi bahwa istri kita itu manusia biasa, penuh dengan kekurangan ya. Bergaullah dengan baik dengan istri kita itu ya. Jangan pergauli mereka dengan pergaulan yang buruk, dengan ucapan-ucapan yang buruk, dengan sikap yang buruk ya. Kalau ada sesuatu yang kita benci dari istri kita, yang kita tidak senangi, maka ada hal lain yang kita sukai. Mungkin kita tidak suka dengan masakannya, tapi kita suka dengan ucapannya, dengan kata-katanya misalnya ya. Atau mungkin kita tidak suka dengan gaya berdandannya, tapi kita suka dengan hal-hal lain darinya. Oleh sebab itu Allah mengatakan ya, fa in karihtumuhunna, jika ada sesuatu yang kalian benci dari istrimu, yang kalian tidak sukai dari istrimu, fa asa an takrahu syai'a, mungkin saja kamu membenci sesuatu, wa yaj'alullahu fihi khairan katsira, dan Allah jadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Jangan selalu mengkritik, tiap saat kritik terus dari seorang suami terhadap istri ya. Apapun yang dilakukan salah semua. Itu adalah sebab rusaknya kebahagiaan dalam rumah tangga ya. Kalau hal-hal yang memang tidak merugikan rumah tangga, tidak berefek buruk terhadap rumah tangga, biarkan saja. Masakannya dikritik, bajunya dikritik, ya kan? Kebersihan dikritik, cuci piringnya dikritik, semuanya dikritik ya. Enggak masakan yang kurang garam misalnya dikritik habis-habisan ya. Akhirnya kebahagiaan dalam rumah tangga itu sirna ya. Begitu juga tidak patut bagi seorang suami untuk ya terlalu sering mengulang-ulang masalah poligami dalam rumah tangganya. Dia punya satu istri, sedang berbahagianya, mungkin sedang
apa namanya quality time ya kan, lagi bermesraan dengan istrinya, tiba-tiba dia membicarakan tentang poligami, ya itu tidak wajar ya sebenarnya ya. Jadi kalau memang sedang berbahagia dengan istri, jangan dirusak kebahagiaan itu. Begitu juga ketika kita sedang bergembira, jangan diingat hal-hal yang sedih. Kunci hidup itu seperti itu. Kalau berbahagia, jangan apa? Jangan diingat-ingat hal yang sedih, jangan disebut-sebut hal-hal yang menyedihkan. Tetapi ketika kita sedih, harus diingat hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita, agar kesedihan itu apa cepat hilang ya. Jadi meskipun misalnya istri kita apa namanya cuek ketika suaminya menyebutkan tentang poligami, tapi apa? Dia harus menjaga ucapannya. Jangan setiap hari itu terus yang dibahas ya. Pasti ada kekhawatiran dalam diri seorang istri, dan itu akan mengurangi apa? Kebahagiaan di dalam rumah tangga ya. Kemudian juga hak selanjutnya adalah bercanda dengan istri ya. Bercanda dengan istri. Jangan seorang suami di rumah itu seperti komandan tentara ya, marah-marah, membentak-bentak, menghardik-hardik sana sini ya. Tidak, Rasulullah SAW tidak demikian ya. Ya, Rasulullah di rumah tangganya adalah orang yang paling lembut dengan istri beliau ya. Ya. Kemudian diceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusabiqu Aisyah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah apa namanya? Berlomba dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Padahal beliau adalah utusan Allah, a'zamu al-khalqi, makhluk teragung di alam semesta ini. Tapi beliau apa? Tetap bercanda dengan istrinya. Dalam suatu perperangan, para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk ya berangkat lebih dahulu. Kemudian Rasulullah SAW apa namanya mengadakan lari ya dengan Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Kemudian hal-hal seperti itu, bercanda ya dengan istri, itu akan ya apa namanya menyejukkan kehidupan rumah tangga dan akan mempererat cinta antara seorang suami dengan istri ya. Kalau selalu serius, tegang, nggak boleh bercanda sama sekali, ngomong satu dua patah kata sudah suruh diam, akhirnya rumah tangga seperti kuburan ya, nggak ada suara ya. Itu juga tidak apa namanya tidak bagus ya bagi keberlangsungan rumah tangga ya. Ya, di rumah ya bercanda sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian di antara hak istri adalah menjaganya, menjaga kehormatan istri dengan cara apa? Bil ghirati ala sum'atiha, yaitu dengan adanya cemburu terhadap harga dirinya. Seorang suami harus memiliki cemburu terhadap istrinya, ya kan? Jangan dibiarkan istrinya berangkat dengan laki-laki lain, bercanda dengan laki-laki lain, chatting dengan laki-laki lain, misalnya telepon berjam-jam dengan laki-laki lain, bercanda, ya kan, ya, apa namanya ketawa-ketawa, ya kan, duduk di kafe dengan entah siapa kan, dengan kawan kerjanya katanya dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang suami. Harus ada rasa cemburunya, tapi jangan berlebihan juga cemburu tersebut ya. Tapi yang jelas rasa cemburu itu harus ada ya. Jangan sampai seorang istri ya bebas aja mau pergi dengan siapa, berapa lama, tidak pernah ditanyakan oleh suaminya. Ini akan mengurangi rasa apa namanya rasa ya ketentraman di dalam rumah tangga. Kemudian juga di antara bentuk memelihara istri itu adalah bil infaqi 'alaiha, yaitu memberikan belanja terhadapnya ya, seperti tadi yang telah kita terangkannya. Kemudian bi ityaniha ay jima'iha ya, yaitu dengan menggaulinya. Ya, jangan sampai seorang suami pergi ya berbulan-bulan dari rumahnya ya tanpa memperhatikan istrinya dan seterusnya ya. Harus apa? Diperhatikan, harus dijaga kehormatannya, harus ya, ada rasa cemburu terhadap istri ya. Kemudian di antara hak istri juga terhadap suaminya adalah ta'limuha umura diniha, yaitu mengajarkan perkara-perkara agama terhadap istrinya ya. Ini wajib hukumnya bagi seorang suami. Maknanya seorang suami harus memiliki ilmu. Kalau tidak, apa yang akan diajarkan kepada istrinya? Faqidu syai' la yu'ti ya. Orang yang tidak memiliki tidak akan bisa memberi. Dalam pepatah Arab dikatakan seperti itu ya. Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Dengan apa kita menjaga keluarga kita dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib mengenai ayat ini, kata beliau, allimuhum wa addibuhum, ajari mereka agama dan ajarkan mereka adab ya. Seorang suami berkewajiban
kalau seandainya dia tidak punya ilmu, dia wajib membawa istrinya ke majelis-majelis ilmu. Ya, wajib hukumnya membawa istrinya ke majelis-majelis ilmu yang mengajarkan apa? Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaf ya. Jangan dibiarkan istri ya tenggelam dalam kejahilannya, bertahun-tahun berumah tangga, ya kan, tidak mengetahui hukum-hukum fikih misalnya, tidak mengetahui tentang haid, tentang nifas, kapan perempuan dikatakan berhenti haidnya, ya kan, berapa lama haid itu, apa ciri-cirinya, bagaimana mandi wajib, bagaimana sholat, bagaimana wudhu, bagaimana puasa dan seterusnya. Banyak wanita-wanita yang tidak mengetahuinya dan suaminya membiarkan. Bahkan ada yang buka hijab keluar rumah ya, melepas jilbabnya ketika keluar rumah dan suaminya santai, biarkan saja. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh suaminya, karena itu wajib hukumnya bagi suami mengajarkan agama terhadap istrinya, wajib hukumnya ya. Ya, apalagi misalnya orang-orang yang menikah dengan perempuan yang memang tidak mengetahui dasar agama sama sekali. Ketika itu maka kewajiban suami lebih tinggi lagi untuk apa? Untuk mengajarkan istri. Lihatlah istri-istri para sahabat ridwanullah taala alaihim. Mereka bergantian datang ke Masjid Nabawi, lalu ketika pulang ke rumah mereka masing-masing, mereka ajarkan apa yang mereka terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya, kepada anaknya dan seterusnya ya. Jangan dibiarkan mereka ya tenggelam dalam kebodohan, tenggelam dalam ketidaktahuan terhadap agama ini. Karena tanggung jawabnya berada di di pundak suami mengajarkan istrinya, ya. Kemudian juga di antara hak istri terhadap suami adalah at-tazayyunu laha, yaitu berhias, merapikan diri, mempercantik diri, mempergagah diri terhadap istrinya. Karena banyak bapak-bapak yang dia tidak peduli dengan kebersihan baju, kebersihan badan, gigi kadang-kadang sudah berlapis-lapis keraknya ya, dibiarkan aja gitu kan, rambut dan seterusnya. Harus dirapikan, harus dibersihkan. Kata ulama, sebagaimana sebagaimana kita senang melihat istri kita berhias, istri kita juga senang ketika melihat suaminya berhias ya. Ibnu Abbas berkata, "Inni la atazayyanu limraati kama tatazayyanu hiyali." Sesungguhnya saya berupaya menghiasi diriku untuk istriku sebagaimana dia berhias untukku ya. Jadi perhatikan juga kerapian baju, pakaian, badan dan seterusnya ya. Jangan hanya istri yang disuruh berhias kemudian suami enggak berhias untuk istrinya ya. Apa yang menarik mata suaminya juga menarik mata istrinya. Makanya saling memperhias diri ya. Ya. Sehingga ketentraman itu terjadi. Para sahabat zaman dulu, di zaman yang mereka hidup di tengah-tengah padang pasir, jarang air, tapi mereka itu berupaya untuk berhias diri untuk istrinya ya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berusaha untuk merapikan badan beliau. Oleh sebab itu diajarkan misalnya sunanul fitrah, memotong kuku, memotong kumis, ya, mencukur bulu kemaluan dan seterusnya, agar seorang suami itu tampil dalam tampilan yang rapi, bersih di hadapan istrinya ya. Kemudian juga di antara hak istri terhadap suami adalah berlaku adil. Apalagi kalau seseorang memiliki beberapa orang istri ya. Jangan sampai dia tidak berlaku adil ya. Ada istri yang muda, ada yang tua, ya kan? Yang muda aja gitu kan, yang tua diabaikan gitu. Sehingga lama-lama timbullah cekcok, timbullah pertengkaran di dalam rumah tangga ya. Kemudian di antara hak istri juga adalah ada larangan untuk menzaliminya. Baik ketika dia masih sebagai istri ataupun ketika terjadi perceraian. Ya, ketika seseorang memiliki istri, dia tidak boleh menzalimi istrinya sama sekali. Ya, misalnya ya kezaliman-kezaliman terhadap istri ya. Ya itu tadi, memukulnya, menghinanya, merendahkannya, menjatuhkannya, menghinanya sebagai orang miskin. Dulu kamu miskin sebelum menikah dengan saya, sekarang miskin juga gitu kan. Sekarang kamu kaya karena saya dan seterusnya, penghinaan-penghinaan, ya kan? Bahkan yang dihina itu tidak hanya istri, bahkan keluarga istri juga dihina ya. Nah, ini juga tidak patut hal tersebut dilakukan oleh seorang suami ya. Menghina misalnya ibu bapaknya atau fisiknya atau menindasnya misalnya kan, hal-hal tersebut tidak boleh dilakukan, apalagi ketika terjadi perceraian. Ketika seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, seolah-olah istrinya itu adalah manusia yang tidak ada kebaikannya sama sekali, keburukan terus ya yang dia lihat ya. Itu adalah hal-hal yang tidak patut dilakukan ya. Kemudian juga di antara hak istri terhadap suaminya adalah
bahwa suaminya ya memberikan kebebasan bagi istrinya untuk berdekatan atau untuk mengunjungi keluarga-keluarganya. Ya, jangan sampai seorang suami ketika dia sudah punya istri, istrinya nggak boleh sama sekali ke rumah ibunya, ya kan? Boleh mengunjungi ibu dan bapaknya, ya kan? Kalau kamu bersama saya, kamu nggak boleh ke rumah ibumu, ke rumah bapakmu, ya, atau ke rumah saudaramu, ya. Ini adalah hal-hal yang sepatutnya dihindari, ya. Karena kalau seorang suami ingin istrinya menghormati keluarganya, menghormati ibu bapaknya, menghormati saudaranya, maka dia juga harus menghormati saudara-saudara dan keluarga istrinya. Ya, kalau tidak ya tidak akan terjadi ketentraman dan kedamaian di dalam rumah tangga. Ini beberapa hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Ya, kalau seandainya hal-hal ini ditunaikan, hak-hak ini ditunaikan oleh seorang suami, maka insya Allah akan tercapai Akan tercapai ketentraman, kebahagiaan dan kenyamanan di dalam rumah tangga. Sehingga terciptalah rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan perhatian, yang sama-sama memiliki tujuan untuk mendirikan rumah tangga yang islami, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini pengajian singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.